bersama keluarga pihak Lerboyo beserta keluarga, semoga senantiasa sehat walafiat dan berbahagia. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Habib Hashim Syahab, alhamdulillah wa kabarnya yang pada kesempatan kali ini ya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul karam wal muhtaram, para alim ulama wa bil khusus Romo Kiai Muhammad Qotibul Imam selaku pengasuh pondok pesantren Murattilil Quran Lerboyo Kota Kediri yang senantiasa kami harapkan ridho dan barokahnya. Yang kami hormati Kiai Haji Lukman Tutai, Ketua Umum MUI Kota Batam. Yang kami hormati Habib Ahmad Fakhi Syahab. Yang kami hormati Habib Ahmad Hashim Syahab. Yang kami hormati segenap jajaran Dewan Asatidz Madrasah Murattilil Quran Jatemburu Kota Batam. Dan tak lupa segenap hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesi penyerahan syahadat khotimat angkatan ke-16 Madrasah Murattilil Quran Jatemburu. Para khotimat dimohon mempersiapkan diri. Berikut nama-nama khotimat angkatan ke-16 Madrasah Murattilil Quran Jatemburu Kota Batam. Saudari Risna binti Bapak Lantong dari Duman. Saudari Fatin Arifadillah binti Bapak Abdillah dari Tegal. Saudari Novia Jusdiana binti Bapak Cahang dari Batam. Saudari Ulfa Dikoni binti Bapak Dasyana dari Cilacap.
Saudari Rizka binti Bapak Lakom dari Bungan. Saudari Norma Rambe binti Bapak Kamil Rambe dari Medan. Saudari Wita Noparisa binti Bapak Sugito Almarhum dari Semarang. Al-Quran penuh berkah, mengajilah biar gagah. Saudari Nur Sofia Nasution binti Bapak Erwin Nasution dari Tapanuli Selatan. Mengajilah biar gagah. Al-Quran penuh cahaya, mengajilah biar kaya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Saudari binti Bapak Priyono dari Kuntilanak. Ngaji Quran tidak mudah dan jangan dianggap mudah. Ngaji Quran tidak mudah. Saudari Dewi Rukmana binti Bapak Masri Dahriman dari Nusa Tenggara Timur. Hanya kadang-kadang yang tua pun mengajilah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Saudari Nurbaiti binti Bapak Sumardi dari Medan. para guru, para imam, mengajilah sampai mahir. Para guru, para imam, mengajilah sampai mahir.
hafal pandai, baca tulisan bukanlah wajib, bahkan harus sampai hafal pandai. Itulah namanya ngaji yang harus kita tekuni. Salatullah salamullah ala taha rasul, ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar, al-azizil jabbar, muqawwiril laili 'alan nahar, wassalatu wassalamu ala sayyidina alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Madrasah Muratilil Quran Cetak Purbatan Kiai Miftahul Huda beserta seluruh Dewan Asatidz yang kami hormati, jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Batam, hadir di tengah-tengah kita Gus Mubaidillah, yang kami hormati segenap kawan-kawan dari Ansor dan Bansar, seluruh wali santri dan seluruh hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang ditujukan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa berita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir. Kalau ikut saya berarti kurang 6 tahun lagi. Kalau ikut saya, kalau Pak Kiai mungkin lebih panjang lagi. Berapa tahun Kiai dulu di pondok? Jamaah yang dirahmati itu loh. Kenapa? Karena itu tadi. Apalagi soal agama. Kalau waktunya tidak cukup, mondok itu kalau tanggung, maka ilmunya juga tanggung. Kalau mondok itu tidak lama, maka ibarat masak, ilmunya itu masih setengah matang. Ya. Padahal kita tahu kalau kita makan makanan yang setengah matang, kira-kira bikin apa? Bikin sakit perut kan? Makanya hari ini huru-hara di negara kita ini, salah satu penyebabnya heboh-heboh netizen di media sosial yang heboh-heboh itu disebabkan karena orang-orang yang pemahaman agamanya masih setengah masak. Makanya bikin mual. Ya. Paham maksud saya? Ya. Dibilang bodoh enggak, dibilang alim juga tidak. Ini yang bikin masalah.
Mohon maaf kalau bodoh-bodoh sekalian itu mudah dikasih tahu. Tapi kalau yang setengah mateng ini yang agak susah. Ya. Dikasih penjelasan dalil malah dalil. Kan gitu. Dikasih referensi kitab, katanya kitabnya itu kitab bid'ah. Kan rumit begitu. Tapi insya Allah kalau ilmunya matang, ilmunya selesai, alim betul-betul, maka disitulah insya Allah akan menjadi penerang di tengah umat. Bukan malah menjadi huru hara di tengah umat. Padahal kita tahu bahwa salah satu di antara kelak yang pada masa kita kembali menghadap Allah, salah satu yang akan ditanya oleh Allah adalah ilmunya dipergunakan untuk amal apa. Maka dalam Islam, ilmu dengan amal itu satu kesatuan. Berilmu banyak tidak diamalkan, tidak akan lolos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, beramal banyak-banyak tapi tanpa landasan dengan ilmu, tanpa ada landasan ilmu, tentu sulit untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam mengajarkan kehadapan kita thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu sejak kita lahir sampai masuk ke liang lahat. Bahkan orang yang hadir ke majelis ilmu seperti siang hari ini, Masya Allah, dihargai. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dengan niatan menuntut ilmu, maka dihitung fi sabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai pulang ke rumahnya lagi. Masya Allah. Bapak Ibu saudara sekalian berangkat dari rumah, niatannya apa? Thalabul ilmi. Allah catat seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Maka banyak ya orang yang suka statusnya nggak jadi kiai, nggak suka statusnya jadi ustadz, tapi suka statusnya jadi santri. Apa alasannya? Karena selama jadi santri, selama menjadi penuntut ilmu, Allah akan catat dia seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Maka dalam kitab Fathul Wahab dijelaskan, salah satu di antara orang yang dihitung matinya mati syahid adalah orang yang mati saat sedang menuntut ilmu. Bapak Ibu saudara sekalian, pengen mati syahid apa tidak? Pengen mati syahid apa tidak? Jawab. Yang pengen siapa, tunjuk tangan. Kita doakan siang ini. Sama. Lain kali. Artinya apa? Seandainya orang meninggal saat sedang menuntut ilmu, ya, satu contoh, pengajiannya sudah selesai, acara sudah bubar, tinggal satu orang, dipegang nafasnya sudah nggak berhembus, urat nadinya sudah nggak bergerak, dan jantungnya sudah nggak berdetak. Si is dead, dia mati. Maka hitungan matinya mati syahid. Kenapa? Karena keagungan orang yang sedang menuntut. Sementara orang yang jadi santri di pondok pesantren menetap sebagai penuntut ilmu, status dia selama berada di pesantren itu, ya, Allah catat dia sebagai orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Maka besar peluangnya untuk menjadi orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah barangkali yang bisa kita kupas pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi, pertama tentu kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Madrasah Murattilil Quran yang telah berkiprah di Kota Batam dalam durasi yang cukup lama, bagaimana untuk ya menjadikan bacaan Al-Quran masyarakat Batam menjadi lebih fasih, lebih tartil, lebih sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Karena sekali lagi, Quran sebagai kitab suci harus kita baca sebagaimana bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini saya tentu sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Madrasah Murattilil Quran Kota Batam yang kami cintai. Yang kedua, kami mengharapkan untuk anak-anakku yang telah diwisuda, sekali lagi ingat, wisuda itu bukan wisuda, tapi wisuda adalah sebagai langkah awal
pendewasaan kita untuk semakin bersemangat menggali ilmu yang lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Kemudian yang terakhir, kami tentu berharap kepada seluruh masyarakat bagaimana kita mendalami agama dengan cara yang benar. Salah satunya adalah belajarlah agama kepada para ulama, para kiai, para ustadz yang memang punya ilmu yang bersanad, punya ilmu yang memang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmu itu adalah ilmu yang bersambung darinya kepada kiainya, kiainya kepada kiainya, terus bersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pemahaman agama kita menjadi pemahaman yang benar di mata Allah, di mata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mohon maaf, kami di Batam, di Majelis Ulama Indonesia Kota Batam ini hampir tiap tahun itu selalu ada, Pak, kelompok-kelompok aliran yang aneh-aneh. Ya, saya nggak usah sebut dulu siang ini, tapi sedang ada penelitian. Komisi Fatwa kami sedang melakukan penelitian. Ada satu kelompok yang di Malaysia dan di Singapura sudah difatwa sesat, difatwa menyimpang, dan ini sedang berkembang di Batam. Ya, kami MUI bersama Kementerian Agama sedang melakukan pendalaman penelitian, mengumpulkan data, dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan panggil pemimpinnya dan para pengikutnya untuk melakukan tabayun dan klarifikasi di hadapan kami. Bagaimana bentuk alirannya? Ya, saya nggak usah sebut nama dulu, nanti bocor duluan. Tapi yang jelas kelompok ini ya, satu kelompok yang mengandalkan mimpi gurunya. Jadi katanya pokoknya gurunya itu sering mimpi dihadiri Rasulullah, dan apa yang ada dalam mimpi dicatat dalam sebuah buku. Mereka sebut kitab. Kitabnya tulisan Arab Melayu. Sekarang sudah terkumpul 12 jilid. 12 jilid kitab itulah yang kemudian menjadi pedoman dasar bagi para pengikutnya. Nah, contoh-contoh seperti ini, ya, saya duduk di MUI itu sudah berkali-kali. Ya, aneka ragam yang seperti ini. Maka insya Allah kalau masyarakat kita adalah masyarakat yang pemahaman agama bergurunya benar, dengan cara yang benar, di tempat yang benar, maka tidak akan mudah terikut-ikut kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah ya pesan dari kami. Mudah-mudahan sekali lagi Madrasah Muratil Quran akan terus menjadi madrasah yang memberikan manfaat untuk umat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin maju dari sisi kurikulumnya, dari sisi tenaga pengajarnya, dan juga dari sisi infrastrukturnya, ya. Karena kami kemarin melihat undangan, saya pikir yang di tempat yang baru, ya, ternyata mungkin Pak Kiai menganggap lebih berkah yang di sini. Karena di sini as-sabiqunal awwalun, ya. Ternyata masih di sini, ya. Maka tadi sedikit agak lambat, saya sudah cukup lama nggak ke sini, ya, agak bingung sampai ke ujung sana balik ke sini. Ya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi kehadiran saya di sini tidak ada lain adalah memberikan dukungan kepada semuanya untuk yang lebih baik dan lebih maju. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau pepaya sudah dibelah, tibalah saatnya untuk dimakan. Kalau ada kata-kata yang salah, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalau kata-kata melukai hati, kemana obat hendak dicari, kecuali permintaan maaf dari saya, Luqman Rifai. Sampai bertemu dalam frekuensi dan gelombang yang sama. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.